Di video ini kita akan belajar tentang logical connectives dan ekspresi. Nah, di sini logical connective itu maksudnya kata sambung ya. Jadi kayak kata sambung dari dua buah kalimat yang logis dan juga ekspresi matematika di sini. Walaupun disebut ekspresi matematika, tapi ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Gitu. Nah, tentu saja dalam bahasa sehari-hari kita mengenal apa yang namanya kalimat gitu ya. Jadi kayak kalimat itu ya kumpulan kata-kata yang memiliki arti, tapi dalam kuliah ini kita nggak cuman kalimat tersebut tidak hanya memiliki arti, tapi juga memiliki benar salah, memiliki nilai benar salah. Nah, kalimat yang memiliki nilai benar atau salah itu kita sebut sebagai proposisi. Contohnya di sini, misalkan matahari itu panas. Nah, ini kan ya benar kan, kalimat ini punya nilai benar, bernilai benar gitu, karena kita tahu bahwa memang fakta bahwa matahari itu panas. Berikutnya, kalimat proposisi berikutnya adalah ada dua buah bulan di bumi. Nah, ini kan salah. Kita kan tahu karena di bumi itu hanya ada satu bulan. Ini kan kalimat yang bernilai salah. Gitu. Nah, kedua kalimat ini ya namanya proposisi karena memang punya nilai benar atau salah. Gitu. Atau kalau lebih matematis misalkan 1 tambah 1 sama dengan 11. Ya kita tahu ini salah ya kan. 1 tambah 1 tidak sama dengan 11. Atau misalkan 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau di bilangan asli kan salah ya. Kalau misalkan di bilangan asli kan 1 tambah 1 itu 2. Gitu. Kecuali kalau di komputer di bilangan boolean 1 tambah 1 itu sama dengan 0 ya itu bisa benar. Tapi intinya adalah kalimat ini memiliki nilai benar atau salah gitu. Nah, boolean itu apa nanti kita belajar di bab selanjutnya. Nah, tapi kan kalimat itu kan nggak harus bernilai benar atau salah kan. Jadi kalau misalkan kita punya kalimat tanda tanya atau kalimat perintah, ya itu bukan proposisi ya, karena ya tidak bernilai benar atau salah. Karena misalkan kita mau nanya nih, kemarin kamu main Mobile Legends nggak? Ya itu kan ya nggak ada nilai benar atau salahnya, kita hanya bertanya gitu. Nah, kalau kalimat tanya seperti ini ya itu bukan proposisi. Atau misalkan kalimat perintah. Kalimat perintah itu misalkan kayak pergi kamu. Nah, itu kan ya tidak bernilai benar atau salah. Gitu. Makanya itu bukan proposisi. Atau bisa juga kalimat itu sebuah pernyataan. Jadi misalkan X itu suatu integer, suatu bilangan bulat. Ya kita nggak tahu benar atau salah gitu. Jadi ini bukan proposisi gitu. Jadi ini hanya kalimat pernyataan biasa aja gitu. Oke. Nah, proposisi-proposisi inilah yang akan kita sambungkan dengan suatu logical connectives gitu. Jadi kata sambung yang logik sih. Nah, jadi logical connective ini ya kita gunakan untuk kalimat yang proposisi ya. Jadi bukan yang kayak bukan kalimat tanya atau kalimat perintah gitu. Nah, kata sambung logis ini ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah not, itu adalah suatu negasi gitu. Jadi notasi negasi seperti ini. Jadi nanti kita akan lihat contohnya, tapi coba saya jelaskan dulu apa aja yang termasuk sebagai logical connective ini gitu ya. Jadi yang pertama not, yang kedua ada and atau dan. Nah, ini namanya adalah conjunction atau ya konjungsi ya kalau bahasa Indonesianya. Notasinya ya seperti ini. Ini kalau dibaca ya dan juga. Terus ada kata sambung or atau ini namanya disjunction. Ini notasinya. Terus mungkin yang paling favorit adalah kata sambung if then, jika maka. Nah, ini istilahnya adalah implikasi, notasinya pakai panah ke kanan. Nah, berikutnya mungkin yang kurang populer adalah kata sambung jika dan hanya jika. Yang ini istilahnya biconditional. Notasinya pakai dua panah dua arah seperti ini. Oke. Nah, mungkin kalau jika maka itu sering sering kita lihat ya kayak jika maka itu kan kayak misalkan kita punya di sini jika P maka Q. Jadi misalkan jika hujan maka saya pakai payung. Itu kan ya kayak kalimat yang logis. Tapi kalau jika hanya jika seperti apa gitu. Jadi misalkan kita punya jika dan hanya P jika dan hanya jika Q. Sebenarnya ini artinya apa? Ini artinya adalah sama aja seperti jika P maka Q dan juga jika Q maka P. Jadi dua-duanya saling berpengaruh. Gitu. Makanya disebut bikondisional. Gitu. Kondisi dari Q adalah P, tapi kondisi dari P adalah Q. Gitu. Jadi misalkan contoh kalimat yang matematis mungkin kira-kira seperti ini ya. Jadi misalkan
n sama dengan 1 jika dan hanya jika n plus 1 sama dengan 2. Ya, ini kan logis ya, maksudnya jika n adalah 1 maka n tambah satunya adalah 2, ya kan? Atau ya mungkin di sini kan sama aja kayak ya kita tulis kayak jika n 1 maka n plus 1-nya sama dengan 2. Atau bisa juga ini artinya kan sama juga dengan jika n plus 1 sama dengan 2 maka n sama dengan 1. Ini kan kalimat yang logis ya. Jadi kayak kedua proposisi di kiri dan proposisi di kanan saling berpengaruh lah. Jadi kayak saling mengakibatkan satu sama lain. Jadi itu maksudnya adalah jika hanya jika. Oke. Nah, ya jadi contohnya beberapa contoh di sini. Jadi misalkan kalau yang negasi misalkan tidak benar bahwa 1 tambah 1 sama dengan 11. Atau ya kalau pakai n ya misalkan 1 tambah 1 sama dengan 0 dan matahari itu panas. Jadi kedua kalimat ini, jadi kalimat-kalimat ini adalah gabungan atau ya gabungan dari proposisi ya. Jadi misalkan kalau kita lihat di kalimat pakai warna lain, kalau misalnya kita lihat di kalimat yang kedua ini, kita punya 1 tambah 1 sama dengan 0, ini itu bisa kita sebut sebagai proposisi 1. Terus ada matahari itu panas. Nah, ini adalah proposisi 2. Nah, kita gabungkan kedua proposisi ini dengan menggunakan logical connectives and gitu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah suatu kalimat kan. Jadi ini kan adalah suatu kalimat. Suatu kalimat ini adalah hasilnya proposisi juga gitu. Tapi ya kalimat ini mungkin nggak terdengar masuk akal ya. Jadi kayak ngapain sih 1 tambah 1 sama dengan 0 dan matahari itu panas, itu ngomong apa gitu. Ya mungkin terdengar nggak logis. Tapi keduanya ini, kalimat ini memiliki nilai kebenaran gitu. Jadi kan kita tahu kalau 1 tambah 1 itu 0 dan ya mungkin ini salah. Ini salah dan ini benar gitu. Jadi kita tahu kalimat ini punya nilai kebenaran gitu. Jadi ini tetap walaupun walaupun ini kalimatnya sekilas tidak masuk akal, ya tapi tetap punya nilai kebenaran gitu. Oke? Nah, contoh berikutnya misalkan ya kalau pakai or ya misalkan ada dua buah bulan di bumi atau 1 tambah 1 sama dengan 0. Dan jika hanya jika dan jika maka juga ya bisa seperti itu. Seperti ini ya contohnya ya bisa dibaca sendiri. Oke? Nah, di sini kita nggak harus mengkomposisikan itu lebih dari, kita bisa mengkomposisikan lebih dari 2 buah proposisi ya. Jadi nggak harus cuma 2 gitu. Jadi misalkan kita punya 3 buah proposisi. Jadi misalkan proposisinya adalah Ami itu pintar, terus Ami itu kuat. Ini yang kedua. Proposisi ketiganya adalah Ami itu seorang atlet. Ya keduanya kan punya nilai kebenaran sendiri ya. Nanti ini ya bisa kita gabungkan menjadi satu buah proposisi itu. Jadi misalkan di sini ketiga buah proposisi ini menjadi, misalkan kalimatnya adalah jika Ami itu pintar dan kuat, maka Ami itu seorang atlet. Jadi ini kan kita menggunakan if then terus pakai and juga gitu. Oke? Jadi di sini kita ada pakai if then terus ada pakai and juga di sini. Jadi ini ya menggabungkan 3 buah proposisi menjadi sebuah proposisi. Oke? Nah, proposisi ini kenapa sih penting kita belajar proposisi ini? Karena sebenarnya kita itu tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran dari suatu kalimat. Jadi kan kalau misalkan kalian nanti bekerja di suatu perusahaan atau apa ya mungkin suatu perusahaan yang terkait dengan data science atau di perusahaan apapun gitu ya. Pasti kan dalam membaca laporan misalkan, kalian akan membaca kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang kalian baca itu kita perlu tahu nih ini benar atau salah gitu. Nah, kadang-kadang kalimat itu panjang kan, maksudnya kayak kalimat yang ini gitu, if Amy is smart and strong, then Amy is an athlete gitu. Ini kan kalimatnya cukup ya udah mulai panjang gitu. Apalagi kalau di dalam laporan keuangan atau dalam laporan bisnis segala macam, ya kalimat itu pasti lebih panjang lagi. Dan kita perlu tahu yang kalimat kita baca ini benar atau salah gitu. Soalnya kan kita ingin mengerti laporan kita kan. Nah, cara mencari kebenaran suatu proposisi itu ya kita menggunakan nilai kebenaran. Nah, jadi di sini nilai kebenaran itu atau tabel kebenaran ya.
kan tadi ada 5 buah konektif ya, jadi kayak negasi, and, or, jika maka, terus jika dan hanya jika atau if and only if. Nah, kita bisa menentukan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi ini kalau nilai kebenaran A dan B ini kita ketahui gitu. Jadi misalkan kayak negasi A. Negasi A itu bernilai benar jika dan hanya jika A itu salah gitu. Jadi kan ya kalau tidak benar, ini kan kalau A-nya salah, berarti kan kalau dan negasi berarti tidak salah kan. Kalau tidak salah berarti benar. Misalkan juga kalau dan gitu ya. Kalau dan itu misalkan kita punya A dan B itu benar jika ya kalau A-nya benar dan B-nya benar. Jadi kalau kedua proposisi ini benar, maka keduanya benar. Kalau misalkan ada salah satu yang salah, berarti kan salah gitu. Jadi misalkan contohnya kayak hari hujan dan saya tidak lapar. Ya, apa ya? Mungkin bukan itu ya. Mungkin hari hujan dan saya tidak pakai payung gitu. Itu kan kayak jadinya salah ya kan, misalkan hari hujan. Emang kita tahu hari hujan itu benar, tapi tidak pakai payung kan salah. Berarti kan itu suatu logika yang salah gitu. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Ya nanti kita lihat lagi contoh-contohnya yang lebih ya setiap kasus mungkin nanti coba kita lihat contohnya, tapi intinya adalah kalau kita tahu nilai kebenaran dari suatu proposisi atau dua buah proposisi di sini, kita akan tahu nilai kebenaran dari compound-nya gitu. Jadi dari kayak compound-nya itu berarti ya kayak kalimat ya proposisi yang sudah digabungkan dari dua buah proposisi gitu. Oke, jadi itu nah nilai kebenarannya itu dapat kita kita gambarkan dalam suatu tabel. Jadi dalam tabel kebenaran. Jadi misalkan kalau kita punya suatu proposisi P, kalau kalau proposisinya itu benar, maka negasinya jadi salah. Jadi kan gitu. Jadi ini cara bacanya ya. Jadi kalau proposisinya itu benar, maka negasinya itu salah. Atau kalau proposisinya itu salah, maka negasinya jadi benar. Atau ya misalkan juga kalau kita mau tahu nilai kebenaran dari N gitu misalkan ya. Nah, kalau N ini dia benar kalau dua buah proposisi P dan Q ini benar juga gitu. Jadi kalau dua-duanya benar, ini jadi benar. Oke? Atau jadi ini kalau dua-duanya benar, yang P dan Q maka jadi benar. Sisanya salah. Oke, jadi kalau misalkan salah satu benar aja ya itu nggak ngaruh gitu. Karena ada yang salah maka jadi proposisinya salah. Nah, tapi kalau atau yang salahnya itu hanya kalau dua-duanya salah gitu. Ya, jadi seperti itu. Itu kalau atau, bedanya atau dengan dan. Nah, mungkin di sini yang paling sering dibahas itu adalah jika maka ya. Jadi jika maka itu salahnya hanya ada kalau P-nya benar atau jika P-nya benar maka Q-nya salah. Nah, kenapa seperti itu? Jadi mungkin di sini saya tulis lagi di sini jika P maka Q. Jika ini benar maka Q-nya salah. Ups. Sorry. Jadi jika P-nya benar, jadi jika P maka Q, jika P-nya benar maka Q-nya salah. Oke, jadi di sini jika P maka Q, jika P-nya benar maka Q-nya salah. Kalimat semua ini bernilai salah. Kenapa? Karena ya kan P ini kondisi kan. Kalau kondisinya benar tapi hasilnya salah, berarti kan ada yang aneh gitu. Makanya logikanya itu nggak masuk gitu. Makanya kalimat kebenarannya jadi salah. Oke, tapi kalau misalkan di sini kalau kita lihat jika P-nya salah, nilai kebenaran dari P maka Q itu selalu benar gitu. Jadi kenapa? Karena kalau syaratnya udah salah, ya kita nggak peduli hasilnya. Kalau syaratnya udah salah kan hasilnya kalaupun salah ya nggak masalah gitu. Karena memang syaratnya udah salah gitu. Kalau syaratnya salah, hasilnya salah, ya wajar gitu. Tapi kalau syaratnya salah, hasilnya jadi benar, ya sebenarnya itu nggak wajar. Tapi kan ya oke lah. Karena hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Makanya jika P maka Q seperti itu nilai kebenarannya. Nah, mungkin yang terakhir bikondisional. Nah, kalau bikondisional ini dia bernilai benar, kan mereka saling menjadi syarat ya. Jadi P itu syarat dari Q. Jadi kalau bikondisional itu kan
P itu syarat dari Q, tapi Q itu juga syarat dari P. Jadi kalau mau bernilai benar, kalau ini benar, ya ini harus benar. Atau kalau misalkan P salah, berarti Q-nya juga harus salah. Kalau mau nilai kebenarannya menjadi true. Gitu. Oke. Ya, jadi ya ini tabel kebenarannya seperti ini kira-kira. Nah, mungkin coba kita lihat contohnya aja. Ya, jadi intinya sih sebelum masuk ke contoh, intinya ya dengan menggunakan tabel kebenaran ini, ya kita kalau misalkan kita ingin tahu nilai kebenaran dari suatu kalimat, kita bagi-bagi dulu kalimatnya itu menjadi proposisi-proposisi yang kecil gitu. Nah, proposisi yang kecil ini biasanya sih nilai kebenarannya antara umum, ya kayak misalkan matahari itu panas, itu kan umum, atau ya memang diberikan. Misalkan kayak Ami itu pintar gitu, itu kan diberikan, misalkan iya dia memang pintar, karena itu bukan hal yang umum, tapi ya kita tahu misalkan kalau yang kenal Ami itu kita tahu kalau dia pintar. Jadi itu kan kebenaran yang kita ketahui gitu. Oke. Nah, jadi misalkan kalau kita lihat contohnya, misalkan kita mau tahu kebenaran dari kalimat ini. Kalimat tidak benar bahwa 1 tambah 1 sama dengan 11. Ya kita kan tahu 1 tambah 1 itu bukan 11 kan. 1 tambah 1 itu 2. Jadi kan sebenarnya ini kan salah. Kita negasikan. Nah, tadi negasi dari salah itu adalah benar. Makanya kita tahu nilainya ini benar. Atau misalkan di kalimat kedua kita punya 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini kan salah ya. Kalau misalkan kita di bilangan asli, ini kan salah ya. Terus matahari itu panas benar. Kata sambungnya N. Nah, kalau jika salah dan benar, maka hasilnya adalah benar. Jadi ini salah ketik ya. Jadi ini harusnya benar. Ini harusnya benar. Tapi kalimatnya masuk akal nggak? Sebenarnya secara sehari-hari mungkin nggak masuk akal, tapi secara matematis kalimat ini benar. Oke. Contoh berikutnya lagi, misalkan kita punya terdapat 2 buah bulan di bumi, ya kan? Nah, kalimat ini kan kita tahu salah. Terus ada juga 1 tambah 1 sama dengan 0. Ya, itu kan salah lagi kalau bilangan asli. Kata sambungnya atau. Berarti kan jika salah atau salah, ya berarti ini kan salah. Kalau kita lihat berdasarkan tabel di atas. Jadi kalimat ini ya kebenarannya dia bernilai salah. Nah, sekarang coba kalau kita lihat lagi contoh berikutnya jika maka ya. Nah, di sini kita punya 2 buah kalimat. Kalimat yang pertama adalah 2 buah bulan di bumi. Nah, ini kan salah ya. Terus 1 tambah 1 sama dengan 0. Kita tahu dia salah. Oke. Nah, kalimatnya, oh sorry. Ini contoh yang tadi dibahas. Jadi di sini terdapat 2 buah bulan di bumi dan 1 tambah 1 sama dengan 11. Itu kan berarti kan 2 buah bulan di bumi itu kan salah. 1 tambah 1 sama dengan 11 itu salah. Penyambungnya adalah jika maka. Nah, sekarang syaratnya itu udah salah. Jadi kita nggak peduli lagi dengan hasilnya. Jadi nilainya itu adalah benar. Makanya di sini benar. Oke. Nah, berikutnya contoh yang terakhir jika dan hanya jika. Jadi di sini kita punya kalimat seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan 2 dan matahari itu panas. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan benar ya. Terus matahari itu panas benar. Terus dia jika dan hanya jika. Nah, dua-duanya udah sama, dia benar maka benar. Ya berarti ya ini nilainya benar. Karena keduanya sudah benar. Jadi ini kalaupun misalkan kita nggak tahu konteks kalimatnya apa, tapi secara matematis ya kita bisa lihat di tabel kebenaran yang tadi. Kalau benar jika benar, hasilnya benar. Jadi kalimat ini secara matematis memiliki nilai kebenarannya benar gitu. Oke. Nah, mungkin contoh yang lebih panjang lagi. Jadi di sini misalkan kita punya 3 buah kalimat. Jadi 3 buah proposisi ya.
Nah, misalkan proposisi A itu adalah Mary itu pintar atau rajin ya. Mary itu rajin. Itu benar. Misalkan benar, kita tahu dia misalkan ini bernilai benar ya. Terus sorry, clever itu pintar, sorry. Jadi kalau misalkan Mary itu pintar itu benar, terus Mary itu malas misalkan. Jadi kalau Mary itu clever itu benar, kalau Mary malas itu salah gitu. Clever itu rajin ya. Jadi sorry saya bingung. Oke. Terus kalau misalkan Mary itu suka logic, misalkan itu kalimat yang benar. Nah, di sini misalkan ini dikasih tahu ya, misalkan ini diketahui. Terus misalkan kita ingin menentukan nilai kebenaran dari kalimat yang panjang ini. Jadi ya Mary is not clever or she likes logic then she's clever and not lazy, something like this. Nah, gimana cara kita mencari nilai kebenaran ini? Nilai kebenaran dari kalimat ini kan cukup panjang ya. Nah, sekarang caranya adalah ya kita bagi-bagi dulu kalimat yang panjang ini berdasarkan proposisi dasarnya. Kan di sini proposisi dasarnya ada 3 buah proposisi, kita bagi 3. Nah, jadi cara membaginya itu adalah dengan menggunakan ya kurung ya. Jadi di sini kita punya ini kurung pertama, Mary is not clever. Jadi kalau kita lihat di kalimat ini kan sebenarnya ada or. Cara membaginya, melihatnya gimana? Ini melihatnya sih sesuai logika aja sih. Jadi karena di sini ada or, berarti di sini adalah suatu kalimat sendiri gitu. Terus di sini Mary is not clever itu kalimat yang lain. Nah, Mary is not clever itu kan berarti negasi dari A ya, karena Mary is clever itu kan A. Kalau not-nya berarti ini negasi dari A. Nah, sekarang kita masih punya kalimat yang panjang di sini gitu. Nah, kalimat panjang ini bagaimana cara membaginya? Kita lihat lagi, ini kan dari ada if then. Ya kan? Kalau if then berarti ya kita bagi lagi. Kita kurung lagi she likes logic sama she is clever and not lazy. Oke. Jadi ini udah proposisi yang basic, ini proposisi yang dasarnya juga. Terus akhirnya kita ujung-ujungnya masih punya kalimat she is clever and not lazy. Oke, jadi ini satu kalimat lagi. Nah, she is clever and not lazy ini juga terdiri dari 2 buah proposisi. Makanya ini bisa kita kurung lagi. Jadi she is clever and not lazy gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi makanya kita dapat kurung kalimatnya itu dibaginya menjadi seperti ini gitu. Oke. Nah, berikutnya gimana caranya mencari nilai kebenaran kalimat ini? Ingat lagi, tadi ya kita kan udah punya misalkan proposisi A itu yang Mary is clever, B itu Mary is lazy, dan C-nya itu dia suka logic kan. Ya kita substitusi aja. Jadi kalau Mary is not clever, tadi clever itu kan proposisi A, ya kan? Makanya ini jadi kalau not clever jadi negasi dari A gitu. Itu saya tinggal dibaca aja. Jadi di sini ada if then, she likes logic itu proposisi C, jadi if C dan semua ini gitu. Nah, semuanya ini apa? Semuanya ini adalah she is clever and not lazy. Clever itu tadi A lagi, not lazy itu B. Sorry, not lazy itu negasi dari B. Karena lazy-nya B ya. Makanya ini jadi kalimat yang tadinya bukan matematis, sekarang menjadi kalimat yang lebih matematis ya. Nah, kalau sekarang kan lebih gampang cara ngitung nilai kebenarannya. Kenapa? Karena tadi kita tahu ya, nilai A itu benar, B itu salah, dan C itu benar. Jadi sekarang kita nggak peduli lagi dengan konteks kalimatnya itu. Yang penting kita tahu nilai kebenarannya. Konteksnya kita nggak perlu tahu. Oke, nah berarti ya cara ngitung nilai kebenarannya gimana? Caranya ya tinggal kita substitusi aja nilai A itu benar, B salah, C benar. Berarti ini jadi negasi dari benar, C itu tadi benar, A itu tadi masih benar, terus B itu salah. Nah, sekarang tinggal kita hitung satu-satu. Ngitungnya dari belakang. Ya, dari yang kurungnya paling banyak. Berarti kan dari negasi F. Negasi salah itu benar. Jadi di sini negasi salah itu benar, jadi makanya kita dapat ini. Jadi benar. Terus baru kita hitung T dan T. Benar dan benar. Benar dan benar itu jadi benar. Terus sekarang kita hitung lagi, jika benar maka benar. Jika benar maka benar itu jadi benar. Terus jangan lupa di sini kan ada negasi T.
Negasi dari benar itu salah, jadi seperti ini kan dapatnya. Nah, artinya ujung-ujungnya ya kita dapat salah atau benar. Salah atau benar berarti jadi benar. Oke. Nah, jadi itu cara menghitung nilai kebenaran dari suatu proposisi yang susah, panjang. Materi berikutnya dalam kalimat juga atau dalam suatu proposisi ada yang disebut sebagai quantifier atau kalimat yang menyatakan banyaknya kuantitas sesuatu gitu. Nah, kuantitas itu kalau di matematik hanya ada dua jenis. Yang pertama adalah untuk setiap, itu adalah istilah untuk universal quantifier ya. Jadi untuk setiap itu kayak untuk menyatakan semuanya gitu. Nah, notasinya seperti ini, A terbalik seperti ini. Mungkin kalian udah sering lihat. Nah, for every ini dalam bahasa Inggris juga quantifier yang universal ini nggak harus for every sih. Jadi universal quantifier ini bisa kita pakai juga untuk kalimat misalkan all, for all, atau ya semua, untuk setiap, dan lain-lain gitu. Jadi intinya adalah kita ingin menyatakan sesuatu itu dalam secara keseluruhan gitu. Jadi misalkan semua bilangan bulat atau semua kota di Indonesia gitu. Atau misalkan apa ya, semua negara di dunia. Berarti kan ada pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Nah, itu untuk quantifier untuk semua ya. Terus ada juga quantifier berikutnya adalah ada gitu. Nah, ada itu ya bahasa Inggrisnya there exists, simbolnya seperti E terbalik seperti ini. Tapi ini nggak, kalau dalam bahasa sehari-hari ya nggak harus selalu there exists ya. Bisa aja misalkan seperti there is atau some atau for some. Jadi untuk menyatakan ada atau suatu atau ya, untuk sesuatu seperti itulah. Oke. Nah, berikutnya setelah ada quantifier, ada juga yang disebut istilah yang perlu kita ketahui juga adalah mathematical terms dan formula. Gitu. Nah, ini mathematical terms itu suatu objek matematika ya. Jadi misalkan kita punya satu x y kuadrat plus 1 atau sinus gitu. Jadi ini kan objek matematika. Nah, itu istilahnya adalah terms. Gitu. Oke. Tapi di sini di terms ini nggak ada relasi. Jadi ya kita satu ini berdiri sendiri, nggak ada hubungannya dengan x. Nah, kalau misalkan kita mau menghubungkan satu dengan x atau x dengan y kuadrat misalkan. Nah, menghubungkannya itu adalah dengan menggunakan suatu formula. Gitu. Jadi formula itu statement tentang objek-objek matematika ini atau terms matematika ini dan relasinya terhadap mereka. Jadi mungkin contohnya di sini. Nah, ini udah kalau misalkan kita bicara x besar, misalkan ada kalimat x besar dari 0. Nah, ini adalah suatu proposisi karena bisa bernilai benar atau salah ya. Tergantung x-nya bilangan asli atau bulat. Kalau misalkan bilangan asli kan nggak jadinya salah karena bilangan asli kan nggak boleh negatif dan iya kan. Oke, jadi contohnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau di sini kalau x besar dari 0, ya ini dalam artinya bisa kita katakan sebenarnya ini kita ingin menyebutkan kalau x itu besar dari 0 gitu. Ya bisa benar atau salah. Kalau misalkan x-nya min 1 berarti kan salah. Kalau misalkan x-nya 2 berarti kan benar. Oke. Terus ada juga misalkan kalimat ini xy sama dengan yx gitu. Nah, ini dia menyebutkan apa sih? Jadi ini kan relasi antara xy dan yx ya. Relasinya adalah sama. Artinya di sini sebenarnya kita ingin menyebutkan kalau perkalian antara x dan y itu komutatif. Jadi ya ini namanya komutatif. Ini juga bisa benar atau salah ya. Ya misalkan kalau xy-nya itu angka, misalnya 1 kali 2, ya benar kan 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Tapi kalau xy-nya ini matriks, ya belum tentu benar gitu. Oke. Nah, terus contoh berikutnya ada juga yang tentang quantifier. Nah, di sini kalau kita punya kalimat seperti ini, yang ketiga ini cara bacanya gimana? Berarti ini bisa kita baca sebagai berikut. Jadi ada x di mana x itu kecil dari 0. Oke? Jadi ada x di mana x itu kecil dari 0. Nah, ini bisa benar bisa salah sih. Nah, kenapa bisa benar bisa salah? Ya kalau misalkan x-nya bilangan bulat, ya berarti dia benar kan? Karena bilangan bulat itu punya bilangan negatif. Jadi min 1 kan bilangan bulat. Berarti ada yang negatif gitu.
Tapi kalau misalkan X-nya itu bilangan asli, ya kalimat ini jadi salah. Karena kalau bilangan asli nggak ada yang negatif. Oke. Nah, contoh yang terakhir, jadi kalau misalkan kalimatnya seperti ini, untuk setiap X, untuk setiap Y, maka jika X kecil dari Y, jika X, sorry, mungkin lebih jelasnya seperti ini. Jadi kalimat ini menyatakan kalimat seperti ini. Jadi bisa kita baca sebagai untuk setiap X, dan untuk setiap Y, jika X kecil dari Y, maka tidak benar bahwa Y itu kecil dari X. Gitu. Oke. Nah, ini ya bisa benar bisa salah juga. Karena kalau oh ya, ini selalu benar ya, karena kalau X itu kecil dari Y, berarti tidak benar kalau Y itu kecil dari X. Karena Y-nya selalu lebih besar kan. Jadi makanya tidak benar kalau Y itu lebih kecil, karena Y-nya selalu lebih besar. Oke. Nah, jadi ya kira-kira ini contoh mathematical terms dan formula matematika itu seperti ini. Oke, jadi berikutnya untuk video yang ini sampai di sini. Nah, berikutnya nanti kita lihat, nanti materi berikutnya ada di video ketiga.